Video seorang pemuda yang memukuli anggota TNI di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur viral di media sosial. Dalam video ini terlihat seorang pemuda terus mengejar seorang anggota TNI yang berupaya menangkis pukulannya. Pelaku diketahui bernama Imam Ali Fauzi, warga desa Panaungan, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Diketahui saat kejadian, pelaku berada di bawah pengaruh alkohol. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pasongsongan. Komandan Kodim 0827 Sumeneb membenarkan bahwa korban yang ada di video merupakan anggotanya. Korban yang merupakan anggota Babinsa dan mengenal pelaku karena merupakan warga binaannya. Pelaku telah meminta maaf. Ia mengaku menyesal dan setelah dilakukan mediasi, peristiwa pemukulan terhadap anggota TNI ini berakhir damai. Pelaku pun dibebaskan dan tak dilanjutkan ke proses hukum. Karena yang bersangkutan itu kenal dengan Muhammad Umam Ali Fauzi ini karena dia binaannya. Nah, ditegur sama sis, kamu kok mabuk lagi. Nah, seperti itu yang namanya kondisi terpengaruh dengan alkohol, dia sudah tidak kontrol, langsung menyerang sis, mukul. Dan sis tahu kondisi dari Ali Fauzi ini mabuk, sehingga dia menghindar dan tidak berupaya untuk melawan dan untuk membalas. Dia hanya menangkis mundur, kasih mediasi dengan yang bersangkutan dan yang bersangkutan minta maaf dan mengakui bahwa dia pada saat itu tidak terkontrol mabuk. Atas nama saya Muhammad Umam Ali Fauzi, umur 23 tahun, pekerjaan swasta atau karyawan konter HP. Atas kejadian tersebut saya merasa hilaf dan saya mohon maaf kepada Koramil Pasongsongan dan Polsek Pasongsongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf ya Pak atas kejadian semalam. Saya maafkan, jadi ulangi lagi Emang ya. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah bergabung bersama dengan Dandim 0827 Sumeneb, Letkol Infantri Nurholis. Selamat petang Pak Komandan, dengan Ibrahim dari Studio Kompas TV. Selamat malam, Ibrahim. Baik, Pak Komandan bisa diceritakan kembali bagaimana sebetulnya kronologi kejadian saat itu pada hari Senin Pak ya? Ya, sebenarnya kronologinya pada minggu malam. Oh, minggu malam, baik. Jadi minggu malam itu Pak Komandan, mohon maaf izin saya potong, tampaknya sambungan audio kita sedikit terganggu Pak Komandan. Boleh dekat di telinga saja Pak, telepon genggamnya agar suaranya lebih jelas, didekatkan lagi ke sumber suaranya Pak Komandan. Ya, 1, 2, 3. Halo. Boleh dicoba lagi didekatkan lagi kepada sumber suaranya ke telinga dan juga mulutnya Pak Komandan agar lebih jelas. Halo. Baik, halo, jelas. Baik, silakan lanjutkan kembali Pak Komandan, seperti apa kronologisnya? Jadi pada minggu malam itu anggota kami beserta Polsek melaksanakan patroli rutin dalam rangka PPKM Mikro level 3-4. Dan setelah patroli ditelepon oleh masyarakat di seputaran minimarket bahwa ada orang mabuk yang rese seperti itu. Jadi setelah itu langsung anggota kami dengan Polsek meluncur ke sana. Pada saat anggota kami melihat, oh ini warga saya, binaan saya di Muhammad Umam Ali Fauzi itu, langsung turun, kemudian anggota Polsek parkir datang ke sana, ditegurlah sama anggota kami, kamu lagi yang mabuk katanya. Kan begitu didatangi seperti itu langsung dia mukul anggota kami menghindar
Terus dia nyecar terus menghindar, akhirnya bisa kita amankan dengan polsek, akhirnya dibawa ke polsek. Oh. Demikian, Mas. Jadi menurut korban, Pak Dandim, si pelaku ini Ya. sering berbuat onar di wilayahnya. Berbuat onar enggak, tetapi ya senangnya memang minum dia, minum minuman keras demikian. Ketika bertemu, Pak Dandim, tadi bertemu dengan pelaku, apa yang disampaikan pelaku? Apakah betul-betul menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya? Ini karena meresahkan tentunya kan? Dia menyesal, kemudian setelah kita laksanakan di polsek Pasongsongan, dia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi, dan apabila mengulangi ya kita laksanakan sesuai dengan proses hukum. Demikian, Mas. Jaminannya apa dari pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini lagi, Pak Dandim? Jadi untuk pelaku ini kan agak temperamental juga anaknya. Kemudian ya karena mungkin suatu pekerjaan juga bisa, karena dia bekerja di salah satu konter HP, Mas. Jadi mungkin ada persoalan lain. Tetapi ini memang anaknya temperamental. Kalau dibilang preman tidak, tapi memang senangnya seperti itu. Baik. Pak Dandim, kenapa tidak diproses hukum pelaku ini, Pak Dandim? Ya, karena kita masih efek jera, kemudian dari anggota kami sanggup sambil membina, kemudian dia sudah berjanji untuk tidak mengulangi, sehingga kita berikan kesempatan. Baik, jadi tidak ada laporan dari korban, Pak Dandim ya? Ya, kemudian di sini kan tidak ada antara korban dengan pelaku, karena di situ memang mabuk, kemudian kita berusaha untuk mengamankan. Sebenarnya bukan perkelahian, karena begitu melihat laporan bahwa ada mabuk, datang ke sana, kebetulan namanya Babinsa di situ ada binaan desanya, kemudian dilihat masyarakatnya, langsung disampaikan, kamu lagi, katanya seperti itu. Kalau korban kondisinya seperti apa, Pak Dandim, saat ini? Sebenarnya korban tidak ada korban di sini, anggota Tidak ada korban. Ya, anggota Babinsa seperti apa kondisinya, Pak Dandim? Sehat-sehat, kemudian tidak ada kena, dia kan cuma menghindar saja, Mas, di situ. Kemudian saya juga apresiasi kepada anggota saya bahwa ini tidak dilakukan dengan emosi, kemudian persuasif di lapangan, sehingga tidak terjadi ekses dampak yang lebih besar. Demikian, Mas. Ada pengawasan yang lebih ketat dari Babinsa ke depan di Pasongsongan, terutama kalau ada pemuda yang ini masih ada yang terpengaruh minuman beralkohol, Pak Dandim ya? Iya, ya, Mas. Kita tetap berkoordinasi dengan Polsek untuk sering-sering melaksanakan patroli dan memberikan edukasi pembinaan kepada masyarakat. Tentunya anggota kami kan tidak berjalan sendiri, dengan Babin Kamtibmas juga di sana. Demikian. Baik, terima kasih Letkol Infantri Nurholis dan Dimno 827 telah menyampaikan bagaimana kondisi di sana terkini dalam program Kompas Petang. Terima kasih Pak Dandim untuk waktunya.